seberapa jauh keterlibatan Gubernur DKI Anies Baswedan dalam kasus pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah. Pertanyaan masyarakat ini kemudian terjawab melalui surat dakwaan jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yory Cornelis Pinontoan selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta yang pada tahun 2018 mengajukan usul kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar mengenai pembangunan rumah untuk DP 0 rupiah dan lain-lain itu dibiayai melalui program penyertaan modal daerah. Dan oleh Anies Baswedan menyetujui usul dari Yory Cornelis Pinontoan selaku Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Nah, jika kita lihat dari surat dakwaan dengan menyatakan bahwa usul itu datang dari Direktur Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dan itu disetujui, maka itu merupakan langkah awal keterlibatan Anies Baswedan. Mengapa kita katakan langkah awal? Karena sebetulnya semua ini kan bermula dari Anies Baswedan. Anies Baswedan sejak sebelum dia jadi gubernur, ketika dia menjadi calon gubernur DKI Jakarta, pada saat kampanye dia mempunyai salah satu program yaitu pembangunan rumah hunian dengan sistem DP 0 rupiah. Dan program ini justru menghipnotis banyak masyarakat, terutama kalangan kelas bawah, karena rumah ini tergolong syarat pengadaan dan peralihannya sangat sederhana dan murah. Dan itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Nah, dalam perjalanannya sudah mulai seperti sekarang, mengapa pengadaan tanah di Munjul untuk membangun program rumah DP 0 rupiah itu menimbulkan masalah. Nah, masalah ini seperti yang dikatakan oleh jaksa dalam surat dakwaan itu, bahwa usul itu datang dari Direktur Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yory Cornelis Pinontoan, yang pada waktu awalnya ya begitu Gubernur Anies Baswedan dilantik, dia menyampaikan usul supaya program itu direalisasikan melalui penyertaan modal daerah dan itu disetujui oleh Anies Baswedan. Tetapi usul yang disetujui ini belum menjadi keputusan resmi gubernur. Yory Cornelis Pinontoan ini sudah menginformasikan kepada Direktur PT Adonara Propertindo bahwa di Jakarta Timur akan dibangun rumah hunian DP 0 rupiah dengan syarat antara lain luasnya harus 2 hektar ke atas, dia harus ada di jalan besar ya yang mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian jalan masuk lebarnya segala macam itu harus 20 sekian meter ya. Sehingga namanya juga untuk hunian publik ya. Nah, tetapi ini menjadi masalah karena kemudian ternyata dalam pengadaan tanah ini terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menurut penyidik KPK dan jaksa penuntut umum dalam perkara ini, penyimpangannya itu pertama, keputusan pembelian tanah ini diputuskan sebelum Gubernur DKI menyetujui penyertaan modal secara resmi, ya. Bahkan belum ada pencairan uang pun, Direktur Perumda PD Pembangunan Sarana Jaya ini sudah memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pembayaran untuk membeli tanah ini. Yang kedua, pada waktu membeli tanah ini luasnya pun belum pasti, batas-batasnya pun belum pasti.
tanah ini pun belum didukung dengan data yuridis dan data fisik untuk memastikan ya apakah tanah ini betul-betul bersertifikat atau tidak, apakah tanah ini batasnya utara, selatan, timur, baratnya jelas atau tidak. Ini semua belum jelas. Tetapi sudah mulai dilakukan pembayaran-pembayaran ya, semacam uang muka kepada pihak pemilik tanah. Nah, ketika dilakukan pengukuran ya, ternyata ini semua tidak jelas, bahkan tidak didahului dengan survei, ya, tidak didahului dengan tim appraisal untuk menentukan berapa sebetulnya sih harga tanah ini. Ini semua oleh di mata penyidik KPK dan di mata jaksa penuntut umum dianggap sebagai penyimpangan terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta, khususnya mengenai pengadaan tanah di Munjul untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah. Karena itu sekarang jaksa berani mengungkap keterlibatan Anies Baswedan di dalam perkara terdakwa Yory Cornelis Pinontoan, karena jaksa ingin menguji seberapa jauh keterlibatan Anies Baswedan dalam tindak pidana korupsi yang saat ini didakwakan kepada beberapa terdakwa antara lain Yory Cornelis Pinontoan, dan apakah kemudian nanti Anies Baswedan bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Nah, fakta-fakta yang diungkap oleh jaksa penuntut umum tentang keterlibatan Anies Baswedan dalam pengadaan tanah ini, pertama, Anies menyetujui usul dari Direktur Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya yaitu Yory Cornelis Pinontoan untuk pembiayaannya melalui penyertaan modal daerah atau PMD. Itu pertama keterlibatan Anies. Dia menyetujui usul itu. Yang kedua, Gubernur juga Anies Baswedan pun menyetujui anggaran yang diminta untuk dicairkan yaitu 800 miliar. Padahal yang diminta oleh Yory ini 500 miliar. Tetapi yang dikeluarkan melalui SK Gubernur tanggal 9 Desember tahun 2019 tentang pencairan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya tahun anggaran 2019 itu 800 miliar dibayar dalam 2 termin. Termin pertama itu 10 Desember 2019 sebesar 350 miliar. Kemudian seminggu kemudian 18 Desember 2019 sebesar 450 miliar. Ini keterlibatan Anies yang kedua. Jadi fakta dia menyetujui usul pembangunannya melalui anggarannya melalui penyertaan modal daerah. Keterlibatan yang kedua dia keluarkan SK ya, menyetujui pencairan 800 miliar dari 500 miliar yang diusulkan. Kemudian keterlibatan Anies Baswedan selanjutnya itu yaitu bahwa anggaran yang begitu besar ya, hampir mendekati 1 triliun, tetapi pengawasannya sangat lemah, kontrolnya tidak ada ya. Karena sebagai seorang gubernur, Anies Baswedan adalah seorang kepala pemerintahan yang punya kewenangan mengelola keuangan daerah berdasarkan kewenangan itu diserahkan oleh presiden. Ya, sebagai seorang pengelola, dia punya kewenangan untuk mengendalikan, kewenangan untuk mengawasi, kewenangan untuk menentukan personalia di dalam pengelolaan keuangan itu semua ada di tangan dia. Jadi ketika terjadi penyimpangan yang merugikan negara dalam hal ini sebesar 150 sekian miliar, maka orang pertama yang harus bertanggung jawab itu Anies Baswedan. Karena dia adalah penanggung jawab utama. Dia pengelola keuangan negara ya, yang sudah dituangkan di dalam APBD yang diperkuat dengan Perda, tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Sehingga di sini ya, kalau kita lihat dari ketentuan Undang-Undang tentang Keuangan Negara, itu dikatakan bahwa menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN atau Peraturan Daerah tentang APBD
diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan undang-undang. Ya. Kemudian pada ayat berikutnya, pimpinan organisasi, kementerian negara, lembaga, satuan kerja perangkat daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN atau peraturan daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi di sini pengamanannya sebetulnya sudah ketat dari aspek undang-undang keuangan negara. Yaitu apa? Dari mereka penentu kebijakan seperti gubernur, menteri dan lain-lain. Itu kalau misalnya kalau kebijakannya itu terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, dia bertanggung jawab. Kemudian satuan kerja perangkatnya, perangkat daerah, misalnya di sini BPKD, ya, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan lain-lain. Itu semua akan terbawa dan sekarang sudah mulai seperti Direktur Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya sudah jadi tersangka dan sekarang jadi terdakwa. Itu sebetulnya penerapan dari pasal ini. Karena terjadi penyimpangan baik dalam pelaksanaan kebijakannya maupun di dalam penyimpangan kegiatan anggaran. Ya, seperti contoh misalnya diusulkan 500, kok dana yang diberikan 800 miliar. Kemudian dalam pelaksanaannya menurut perhitungan penyidik dan BPK kerugian itu 150 sekian miliar. Sehingga akan tidak adil kalau pemidanaannya hanya dikenakan kepada Direktur Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya, yaitu Yory Cornelis Pinentoan dan kawan-kawan. Nah, kita yakin KPK pada jilid berikutnya akan menyasar kelompok Anies Baswedan dan kawan-kawan. Ya, sinyal-sinyal ke arah situ sudah nampak dari dakwaan jaksa ini karena dia sudah menyentuh ke wilayah di mana keterlibatan Anies Baswedan. Yaitu tadi ada persetujuan membiayai melalui penyertaan modal daerah. Kemudian ada SK Gubernur tentang pencairan dana 800 miliar untuk masuk ke rekening penyertaan modal daerah, yaitu yang dikelola oleh BPKD dan sudah ditransfer sebanyak 2 tahap. Disinilah kita katakan bahwa semua bermula dari Anies Baswedan. Apa yang dia programkan pada waktu kampanye, ya, ternyata realisasinya tidak sesuai dengan kebijakan yang dituangkan dalam APBD dan juga terjadi penyimpangan di dalam kegiatan anggaran. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 34 Undang-Undang tentang Keuangan Negara, maka Anies Baswedan dan SKPD-nya kita yakin tidak bisa lolos, ya. Dia akan terjerat dan dijerat dengan pasal-pasal korupsi sebagaimana sinyal-sinyalnya sudah diungkap oleh jaksa penuntut umum.